Saat ini saya berada di daerah Depok bersama para pegiat sorghum. Bagaimana menyediakan ketahanan pangan? Nah, kita tidak mungkin tergantung pada beras saja, tetapi bagaimana kita bisa mendiversifikasi kebutuhan pangan di Indonesia. Tidak mungkin kita impor dari negara lain dalam kondisi global yang makin memanas. Oleh karena itu, sorghum menjadi satu pilihan, satu alternatif untuk kita kembangkan, karena sorghum adalah merupakan tanaman asli di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang selalu mengajak pada kita untuk memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia benderang. Saat ini saya bersama-sama dengan para penggiat tanaman sorghum. Di sana ada Bapak Profesor Nur Mahmudi Ismail. Dulu beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Wali Kota Depok. Kemudian ada Bapak Boy Rifai. Ini Pak Nur Mahmudi membawa oleh-oleh bapak-bapak, Pak Nur Khalis. Ini adalah bubur sorghum dari varietas giring. Ini yang varietas giring adalah ini bioguma, ini tepung bioguma, ini bekate giring yang luar biasa. Ini yang meniranya Pak. Ini bioguma. Nah, ini hari ini dimasak oleh Pak Nur Mahmudi, dan hari ini bapak-bapak sudah dicantumkan di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini bapak-bapak akan makan makanan yang dimasak Profesor Nur Mahmudi. Dan saya sedikit memaksa Pak Nur Mahmudi ke Gunung Kidul di tempat yang sangat tandus, yang alhamdulillah Mas Muiran hari ini sudah menanam kurang lebih 50 hektar. Dari 10 kilo pertama, 10 kilo pertama saya tidak kenal, dia minta benih, saya beri. Hasil dari 10 kilo benih tadi menjadi kurang lebih 500 kilo benih. 500 kilo benih sekarang ditanam untuk kurang lebih menjadi 50 hektar. Dan sudah panen. Dan hasilnya tadi yang kita makan ini ini giring gitu ya Pak Nur ya. Monggo Pak Nur mau menambahkan. Pak Nur silakan mau menambahkan tentang keistimewaannya Pak. Ya, pertama yang perlu diketahui bahwa dalam menghadapi upaya kemandirian dan kedaulatan pangan, ini sorghum akan mendukung untuk percepatan tercapainya kemandirian dan kedaulatan. Kenapa? Karena ini tidak akan melakukan persaingan dengan budidaya pertanian yang lain, yaitu untuk persaingan dengan padi. Komplementer itu Pak, komplementer ya. Padi silahkan ditanam. Ini ditanam di lahan-lahan manusia. Oh gitu. Sehingga Ya. kami berani meyakinkan ini sehat karena tanahnya belum kasih karbon dan tidak terkontaminasi pestisida. Dan tidak perlu irigasi Pak ya. Irigasi kan infrastruktur yang sangat mahal. Ini makanan yang sangat bergizi, dan sebentar lagi ada gizi, gerakan Ibu Sorghum Indonesia. Dan selamat kepada Ibu Gizi. Mantap Pak, hidup sorghum Pak. Nah, kebetulan saya juga belum mencapai selamat nih. Hari ini kepada Pak Boy Rifai. Sapi dan domba sangat membutuhkan ini. Dan tidak perlu lagi pasca panen karena cukup 2 bulan bulirnya hijau masih komplit, dipanen, diberikan kepada sapi dengan tunggal tanpa campuran apapun. Ini luar biasa. Kita ketemu sebuah sistem di mana biasanya peternak sapi itu kesulitan, terutama di bulan Juli, Agustus di musim kemarau. Tanaman ini hidup di musim kemarau. Saya dengar ini multifungsi Pak ya. Jadi selain untuk pangan, juga untuk
etanol dan juga oke, baik. Kaya raya. Tapi untuk pakan ternak itu ya, pakan ternak. yang Ya. masa Pak Nur Mahmudi, kenapa Ya. Pak Nur Mahmudi bersama SSF menginisiasi ini? Ya, Tepung sekarang ini 18 juta ton di Indonesia didatangkan dari luar. ya, ya. Kita sanggup memproduksi ini dengan total 3 kali lipat lahan pertanian yang ada di Indonesia, sanggup menggantikan itu kalau pemerintah mau berpihak. Tapi ini Pak ya, kalau maaf ya, mungkin kalau sorghum kan nggak mengandung gluten tadi Pak ya. Ya. Jadi kan tidak ada yang lengket-lengket atau kenyal-kenyal. Pak Nur Nah, Mahmudi itu sedang Bisa, bisa menggantikan kayak tepung gandum ya untuk mie ya. Karena mie itu menjadi konsumsi di Indonesia yang mungkin sangat banyak ya. Apakah ini bisa juga nanti dibikin mie ya? Itu ya, Iya. bentuknya karena sudah meriset Pak Ali. Oh, Dan dicampur dengan tepung yang sama endemik Indonesia. Oh. Dengan tepung satu. oh, Jadi memang ya. Tapi Pak Nur Ya. Mahmudi sedang meriset oh, mantap Pak. untuk menjadikan sorghum ini dengan gluten buatan. Saya teringat dengan kata-kata Pak Boy. Padi 400 tahun yang lalu masuk Indonesia, so, dibawa oleh siapa kita nggak tahu. 400 tahun atau setelah ini. Silakan duduk sini Mas. Sorghum ini memang Mbak minta mangkok sorghum ini memang Asli. asli sini ya Pak Boy ya. asli Indonesia. Jawa, Pak. Asli. Ya, bukan Afrika. Jadi Kalau di Google Iya. kan Afrika Pak ya. Itu pengetahuan yang belum komplit. jadi Apa? Afrika. Jawa kita. Kalau kita bilang Afrika. Ya, googling semua pengetahuan. Tapi literasi ya Borobudur mencatat bahwa itu tanaman endemik. endemik ya. Borobudur tidak mungkin dibuat dengan perencanaan 2 abad sebelumnya. Yes. Sebelum Afrika diambil. Ya. Jadi yang saya mau katakan begini, kawan saya ini mengatakan begini, saya nggak tahu literasinya dari mana. Sebenarnya kita itu untuk padi itu dipaksakan, dalam artian begini, mungkin 400 tahun lalu dipaksakan gitu. Untuk padi itu pangan, karena sebenarnya daerah Indonesia itu saya nggak tahu bicara Indonesia, Jawa, Sumatera, sebenarnya itu tidak cocok membuat padi. Kalaupun kita waktu itu mau swasembada pangan, bahkan dia mengatakan kita swasembada pangan jangan di lahan kita karena itu lerengnya, terutama Dan minum ini Pak, minumnya Pak. terutama hamanya itu justru yang biayanya mahal. Kalau kita mau investasi di padi, justru di negara-negara ini, Vietnam, Thailand, di situ hamanya tuh tidak sama dengan di Indonesia. Dia katakan begitu, mendingan kita sewa aja lahan di sana. Ini ya. Jadi saya ini deh apa namanya, teringat dengan pembicaraan saya dengan kawan saya itu gitu ya. Kalau kita sebenarnya ya ini kan sebenarnya kan hal yang ini nih sekarang nih sorghum ini kan saya juga baru kenal nih. Pak Boy bicara sorghum itu tadi Dewi Pangan ya Pak? Ya. Pak Boy ya? Dewi Sri ya? Dewi. Bukan beda. Orang sekarang menyebut Dewi Sri. Ya. Tapi kalau orang menyebut Dewi Sri itu padi. Yes ya. Padi belum diketemukan saat patung Dewi Sri hadir. jadi itu history juga ya. itu History. itu penjelajahan literasi. Iya benar penjelasan. Iya. Harusnya bukan padi kan? Sorghum kan? Iya. Yang apa namanya yang aslinya itu sorghum kan? Iya. Gitu. Ya. Jadi itu bicara ininya. Jadi kenapa sih saya melawang ke belakang itu bedanya tadi dengan sorghum. Sorghum menurut Pak Boy itu memang asli Indonesia. Entah kayak seperti apa ininya. Jadi yang saya pikirkan gini. Ini sebenarnya ketahanannya pada saat cultivation Pak ya. Cultivation itu apa? Pengolahannya dari bibit sampai ini ya. Mungkin ini lebih murah dibandingkan dengan padi kali ya. Seperti itu ya. Ininya ya. Karena kan sebenarnya Kalau begini. orang pernah menanam ini sekali, tidak lagi perlu bibit. Maka ini dunia konglomerasi tidak berpihak. Ya makanya jadi gini, sebenarnya kan apa yang saya katakan gini,
sebenarnya kan apakah kita selama ini pangan kita ini masih dijajah? Dan artian kan kalau padi kan Bukan sebenarnya dijajah Pak, terjajah. terjajah. Tidak Justru dijajah. yang itu. Oke, itu latar belakang. Latar belakang kan sekarang kita mau ke depan kan. Bagaimana sorghum ini apa bisa ini ya bisa memasyarakat. Pasti yang akan ditawarkannya kelebihan. Ya pokoknya kelebihannya lah ya. Lebih murah, lebih tersedia, lebih itu tadi kita harapkan lebih mudahnya lah semuanya. Lebih mudah didapat. Ini memang perlu gerakan. Alhamdulillah gerakan kami sudah masuk Jawa Tengah karena kami ada di Biji dan Jawa Tengah. Tinggal kenapa saya pindah ke Jakarta ke Depok itu karena mau ikut menjajah. Ya, dalam tanda kutip kan dekat juga sama Pak Tuh. Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah sudah mencanangkan sorghum sebagai cadangan pangan lokal. Masya Allah. Sudah ketok. Iya karena Dan tanggal 25 besok dan tanggal 25 besok kami panen benih. ya, ya. Nggak, artinya kita panen bukan kita Pencanangannya itu berandai-andai gitu kan. pencanangan itunya kan yang Dan udah besar kan? Dinas Ketahanan Pangan terlibat, Provinsi, ya. bukan sekedar supervisi, tapi dia akan menjadi off-taker dari hasil panen yang 100 hektar kami tanam di Blora maupun 50 hektar yang kami tanam di Gunung Kidul. Untuk ada nomenklatur, ada keterpihakan karena kami mencoba mengkomunikasikan ini dari awal sehingga Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Deputi Bappenas ketok palu mengundang seluruh pejabat dinas se-Jawa Tengah dan DPR. Itu sudah terjadi. Nah ini mudah-mudahan daerah lain karena baru Kabupaten Baru dan Bone juga sedang bernegosiasi ya Pak. untuk menanam 200 hektar untuk tidak dijual. Ini penting karena kalau sekarang menanam untuk dijual nggak ada yang beli. Ya benar. Tapi kita menginisiasi, ayo nanam 200 hektar, orang se-kabupaten dapat 5 kilogram. Anda harus kasih gratis karena bisa diambil dari dana cadangan ketahanan pangan. Nah ini. Nah yang lebih konkret lagi, kami dengan jalan tol Pak, Jalan tol ya. jalan Jor Tol Tanjung Priok Cibitung itu mengizinkan bersama Pak Profesor Dai, kami demplot sudah panen dan kami sedang merancang menanam ini besar-besaran dengan melibatkan banyak orang, dan hasil akhirnya nanti setiap orang yang lewat jalan tol akan dapat setengah kilo beras sorghum supaya dia. Nah ini pentingnya di situ. Menanam mudah, tapi bagaimana mengkomunikasikan. Tapi kalau sekarang orang yang sekelas naik mobil di jalan tol mendapatkan setengah kilo, ditambah dengan informasi komunikasi yang baik, saya rasa berapapun nanti kebutuhannya akan terjadi. Nah, ini Pak Nur, peran kita di situ Pak Nur. Sebelum kita mati, masih ada manfaat. Ada dikasih. Pak Nur, monggo Pak Nur. Komentarnya. Ya, kembali lagi saya ingin ulas bahwa sorghum ini adalah tanaman yang tidak memerlukan banyak air, bisa tumbuh di ladang, tidak harus bersaing dengan sawah irigasi teknis, sehingga bagi Indonesia yang ingin mencapai kemandirian dan kedaulatan serta ketahanan pangannya, tiga-tiganya dapat tercapai. Solusinya Sorghum harus diperhatikan dan harus ditanam, kemudian dikonsumsi. Nah, kalau sumber serealia di Indonesia itu ada padi, ada sorghum, ada jagung, kemudian ada umbi-umbian, itu dihargai semuanya secara proporsional dan Setara, dijadikan makanan pokok, maka insya Allah tidak perlu impor berapapun, kalau perlu malah ekspor sebagian. dan hanya butuh waktu 3 kali 100 hari.
Karena sorghum Nah. ini sekali ditanam panennya bisa 5 sampai 7 kali. Setahun bisa berapa kali Pak? 7 kali. Wah, Nah, luar biasa ya. Jadi- Karena ini ya sebenarnya kan sorghum itu sudah menyatu dengan alam kita sebenarnya ya. Jadi tidak perlu import ataupun input ya dari luar yang begitu banyak ya. Kalau padi Iya. kan perlu input pupuk, perlu input air, perlu pestisida macam-macam. Ya. Kalau ini seperti dibiarkan saja pun ya alam memang akan sudah tumbuh. seperti itu tumbuh ya. Jadi harmoni dengan lingkungan ya. Harmoni dengan lingkungan. Kalau tadi kan agak sedikit dicoba untuk disinggung seperti apa HPP-nya, gitu kan? Ya ya. Secara terus terang HPP-nya itu kira-kira 60% dibandingkan dengan padi. 60% dibandingkan dengan padi. Karena dia kebutuhan dari pupuknya, pupuk hanya sekali. Kebutuhan airnya juga jauh lebih kecil lagi. Kemudian proses penanamannya juga relatif sederhana. Kemudian pada waktu yang sama dia dapat dikultivasi ulang, atau istilah dalam bahasa pertanian agronominya diratun, ditebang, kemudian dibiarkan akan tumbuh tunasnya untuk kemudian bisa dipakai sebagai tanaman baru. Jadi dari bawahnya itu bisa, Tapi tidak harus dari biji ke situ ya. tidak harus sekali dia dibiji, kemudian yang kedua kali cukup dari batangnya, kemudian ketiga kali sampai 4 kali. Ya rata-rata 3-4 kali. 3 kali udah. lebih banyak dari yang pertama. Panen yang pertama itu hanya 1. Panen yang kedua itu bisa 3 sampai 400. Walaupun lebih kecil, tapi jumlah 3 sama 1 tadi lebih banyak. Yang ketiga lebih banyak lagi. Baru nanti. Ya, karena dia akan muncul tunas dari bawah batang. Jadi itu yang diperlukan adalah seperti tadi, tidak ada persaingan dengan kepentingan policy nasional. Nah ini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Boy bahwa Badan Pangan, kemudian Dinas Pertanian memiliki sikap yang sama untuk mengadakan penyediaan. Nah, saya kira kerjasama antara Badan Pangan Nasional dengan dinas-dinas pertanian terkait yang ada di provinsi maupun di kota itu sangat penting untuk pertama kali adalah mau menanam, kemudian mau mengambil sebagai cadangan pangan lokal, kemudian dilakukan sebagai bahan edukasi kepada masyarakatnya supaya dia terbiasa mengkonsumsi. Kalau saya targetkan adalah konsumsilah 1 porsi dalam setiap harinya dengan menggunakan sorghum. Yang kedua, yang ketiga silahkan pilih menggunakan beras, menggunakan jagung, menggunakan ubi dan lain sebagainya. Oh ya Pak, sekarang kan ada program Pak Presiden mengenai MBG ya, makan bergizi gratis ya. Nah, ini apakah sudah dicoba dikomunikasikan ya terkait dengan sorghum? Kalau kita lihat kan sorghum itu punya kelebihan atau keunggulan dalam nutrisi ya, termasuk yang mikronutrien pun juga ada kelebihan. Nah ini saya kira juga sangat bagus ya, mungkin kalau masuk ke dalam program MBG ya, mungkin bilang Jadi, ke Pak dalam- Dadan ya. Jadi dalam beberapa kali pertemuan FGD kami dari BRIN bersama dengan Bapanas dan BGN, kemudian dengan Kemenkes, kami juga sudah membahasnya bahwa MBG atau makan bergizi gratis itu tidak ada upaya untuk melakukan impor bahan pangan dari luar. Itu komitmen yang pertama. Yang kedua adalah mengutamakan sumber-sumber bahan yang tersedia di lokal, Oh ya. lokalitasnya. Ya. Nah, dari pendekatan mengutamakan bahan lokal, maka sorghum menjadi salah satu pilihan pelengkap, untuk menyempurnakan kualitas gizi maupun kecukupan ketersediaannya. Jadi ketersediaan cukup, kualitasnya juga baik, itu yang perlu menjadi perhatian. Dan ini tadi kan sudah diceritakan, daerah-daerah yang tak ada hujan, daerah-daerah yang tak ada hujan, itu potensial untuk ditanami sorghum. Dan yang praktek-praktek sudah melakukan sangat banyak.
daerah Wonogiri, daerah Blora, daerah Demak dan lain sebagainya, kemudian daerah kepulauan Madura dan lain sebagainya, kemudian di NTT, di NTB itu sangat banyak. Bahkan Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi pun juga cukup banyak. Makanya kalau kita menghargai kebiasaan-kebiasaan seperti Indonesia Timur, yang mana dia tidak harus menggunakan dalam bentuk nasi padi, ubi rebus saja, itu dijual di warung dengan menyajikan sayur bening plus masakan ikan dalam bentuk palu mara dan lain sebagainya, seperti itu ubi tanpa pengolahan. Kemudian kalau singkong mereka juga bisa dibuat dengan istilahnya suami, kemudian pakai embal, kemudian ada lagi kabuto. Itu adalah jenis-jenis makanan-makanan yang berbasis kepada singkong tapi sudah diolah. Ubi juga banyak. Kemudian kalau yang jagung gose di Jawa, dan sekarang sudah banyak dijual di marketplace, itu adalah ampok jagung. Jadi ini berbicara dengan non beras itu sudah banyak di pasar. Kita sedang mengkomunikasikan ini, menjual dengan kemasan perkenalan 1 kilo maupun yang 3 ounce. Karena ini yang istimewanya juga, tadi lupa kita komunikasikan, ini 1 kilo sorghum ini setara dengan 35 piring. Kalau beras itu hanya 1 kilo. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Jendela Benderang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.